يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Melainkan berkaitan dengan beberapa hal yang perlu sekali untuk dilakukan sebelum pergi haji atau katakanlah juga sebelum umrah, karena ini adalah safar yang cukup jauh dan tujuannya untuk ibadah. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan kitabul haji wa asraruhu wa fadailuhu wa adabuhu wa nahwu dzalik. Kitab haji dan rahasia-rahasia haji, keutamaan-keutamaan haji, adab-adabnya dan semisal itu. Beliau mengatakan rahimahullah, yanbaghi liman arada al-hajja an yabda'a bit-taubah. Hendaknya orang yang ingin haji memulai dengan taubat. Memulai dengan taubat. Dan masalah taubat ini masalah yang sangat penting, dan Allah Ta'ala mensyariatkan atas kita untuk sering-sering istighfar dan juga bertaubat. Sebagaimana masalah taubat ini para salaf mereka memiliki ihtimam dan perhatian. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam salah satu riwayat perkataannya, kata beliau radhiyallahu anhu, jalisu at-tawabin fa innahum araqqu syai'in afidatan. Jalisu at-tawabin fa innahum araqqu syai'in afidatan. Duduklah kalian bersama dengan orang-orang yang rajin taubat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lembut dari segi kalbu. Ya, kalau kita perhatikan kalimat ini direfleksikan dengan masa-masa kita ini, kehidupan kita. Itu banyaklah kalian duduk bersama orang-orang yang rajin ke pengajian. Ya, walaupun mereka mungkin baru hijrah atau bagaimana, tapi mereka berusaha untuk kembali ke Allah Azza wa Jalla meskipun banyak yang belum sempurna. Tetapi kita lihat lembutnya kalbu mereka bagi yang memang jujur dalam bertaubat. Dan itu bahkan yang sering kita rasakan, ikhwan. Teman-teman pengajian itu Anda sendiri yang tentu bukanlah yang terbaik dari jemaah. Kadang kita mendapatkan rifqah, kelembutan di kalbu kita ketika melihat sesama ikhwan pengajian atau akhwat pengajian, atau yang suami istri datang ke pengajian, yang mana sebagian dari mereka boncengan ya dengan istrinya gitu untuk ke pengajian untuk menuntut ilmu. Maka di situ ada sesuatu yang kalau kita lihat pemandangan seperti ini, kelembutan yang membuat hati kita itu terenyuh dan berharap sekalipun tidak mengenali secara detail personal, tapi semoga tetap bisa ketemu sebagaimana ketemu di dunia, ketemu di akhir dalam keadaan yang baik. Kita berharap seperti itu. Maka itu riqqah, yaitu kelembutan. Di mana lagi kita dapat hal seperti ini?
Begitu juga dengan salat berjamaah. Ya. Maka Umar Khattab mengatakan jalisu at-tawabin, bermujalasah yaitu duduk bareng bersama orang-orang yang bertaubat. Di mana lagi kita dapatkan ini selain di majelis ilmu dan di kajian-kajian sunnah? Karena di kajian-kajian yang hanya sebatas euforia, antum akan dapatkan mereka tidak bertaubat, mereka tidak ingin memperbaiki diri mereka betul-betul, melainkan banyak dari mereka hanya euforia. Itu hanya kongkow-kongkowan dan bahkan kadang mengeruhkan suasana di malam hari atau mengotori lingkungan. Tapi kita dapatkan ikhwan-ikhwan yang menuju ke sunnah, menuju ke tauhid, dan juga para akhwat, para istri mereka dan para akhwat, kita dapatkan mereka ada kelembutan dengan ketidaksempurnaan mereka sebagaimana manusia pada umumnya. Tapi kalau kita mencari orang-orang yang lembut, maka carilah orang-orang yang pengajian karena memang ingin benar. Ya, karena memang ingin benar. Kemudian masalah taubat sebenarnya bukan hanya ketika ingin haji atau umrah, melainkan kapanpun. Ya, karena tidak terikat syariat ini kepada haji atau umrah. Dan dikatakan oleh sebagian atau Ar-Rabi' bin Khaytham rahimahullah, beliau berkata kepada para muridnya, tadruna madda wad-dawa wasyifa, tahukah kalian wahai para murid, adda yaitu penyakit, wad-dawa wasyifa serta obat dan penyembuhnya, kalian tahu tidak? Maka kata para murid, la, tidak. Maka kata Ar-Rabi' bin Khaytham, ad-da'u adz-dzunub, wad-dawa'u al-istighfar, wasyifa'u an tatuba fala ta'ud. Penyakit itu adalah dosa-dosa. Obatnya adalah istighfar, dan penyembuhnya adalah engkau bertaubat sehingga engkau tidak kembali lagi. Kemudian ada seseorang yaitu Sa'id Al-Jariri berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, yaitu Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, yaitu Abu Sa'id, ar-rajulu yudhnib thumma yatub, thumma yudhnib thumma yatub, thumma yudhnib thumma yatub, hatta mata. Wahai Abu Sa'id, wahai Al-Hasan Al-Basri, ada orang dia berdosa, kemudian taubat, kemudian dia berdosa lagi, kemudian taubat, kemudian dia mengulangi dosa lagi, kemudian taubat, hatta mata. Sampai kapan orang kayak gini? Ya, gitu. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, ma a'lamu hadza illa akhlaqal mu'minin. Saya tidak tahu yang seperti ini kecuali akhlaknya orang-orang beriman. Kif akhlaknya beriman? Ya, menakjubkan ini kalimat dosa taubat lagi, dosa taubat lagi, dosa taubat lagi. Karena kerap kali kita itu melihat orang itu hanya di dosanya saja, tidak melihat dia di istighfarnya dia dan taubatnya dia setelah berdosa. Ya, kita fokus di jeleknya saja, yaitu dosanya. Sementara dia setelah itu istighfar dan taubat, banyak istighfar dan banyak merasakan nyesal dengan dosanya, walaupun mungkin nanti akan lakuin lagi, tapi dia selalu menyesal dan kemudian istighfar, taubat dan seterusnya. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, ma a'lamu hadza illa akhlaqul mu'minin. Saya tidak mengetahui yang seperti ini kecuali inilah akhlaknya orang beriman seperti ini, gitu loh. Yaitu karena taubatnya dia, karena kerujuknya dia balik kepada Allah Azza wa Jalla, karena salatnya dia, karena nyesalnya dia. Makanya orang beriman. Ya. Karena lafal yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai at-tawwabin. At-tawwabin itu beda dengan at-taibin. At-taibin itu orang yang bertaubat, dah selesai. Tapi at-tawwabin itu orang yang konsisten, rajin untuk bertaubat. Dosa dia istighfar, taubat lagi. Dosa dia istighfar, taubat lagi. Itulah orang beriman seperti itu. Di doa wudu kita setelah bersyahadat, dua kalimat syahadat, kita menyatakan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang sering bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap dari cucu Adam
itu pasti khata, yaitu sering melakukan kesalahan. Khata ini mubalaghah, hiperbola, yang menunjukkan seringnya dia melakukan kesalahan. Itu anak Adam, kita semua. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang tawwabun, yaitu rajin untuk bertaubat. Ini menunjukkan taubat itu tidak hanya terikat dengan masalah kita mau safar, mau haji, mau umrah, melainkan itu adalah tugas sepanjang masa hidup. Hanya saja di sini Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau lebih menekankan untuk masalah atau menuju haji atau umrah, maka mulailah dengan taubat. Karena taubat kembali kepada Allah itu membuat amalan itu semakin nikmat dan juga membuat perjalanan itu semakin aman secara qalbu, secara rasa, dan mendapatkan riqqah fil qalb, yaitu kelembutan di kalbu, kelembutan yang diwarnai dengan mungkin air mata, diwarnai dengan kedekatan pada Allah Azza wa Jalla. Makinlah kelembutan hakiki yang kelezatannya itu dirindukan oleh orang-orang yang kesulitan taubat. Maka itu yang pertama, yaitu dimulai bitaubah, dengan taubat. Kemudian yang berikutnya raddul mazalim. Raddul mazalim yaitu mengembalikan kezaliman-kezaliman. Apa maksud? Mengembalikan kezaliman-kezaliman. Kita tahu bahwasanya selagi kita sering berbuat kesalahan, maka kita lihat kesalahan manusiawi itu ada dua, yaitu kesalahan dalam hablum minallah dan hablum minan nas. Kesalahan hablum minallah, ya, dalam hablum minallah ya, tentang hak Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan tauhid dan maksiat di kesendirian, dan maksiat-maksiat lainnya yang berkaitan langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya maksiat-maksiat lainnya yang dilakukan manusia berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Dan juga hak hablum minan nas, ini berkaitan dengan hak manusia. Ya, kezaliman terhadap manusia, baik keluarga ataupun teman dan seterusnya. Dan kezaliman di sini, raddul mazalim, umumnya memang berkaitan dengan harta, kepemilikan. Tapi kezaliman terhadap orang itu kan kadang-kadang bukan hanya sebatas harta. Dia terbagi menjadi beberapa macam, yaitu kezaliman dari segi harta, kemudian kezaliman dari segi harga diri, dan kezaliman dari segi hak ketenangan, hak manusia gitu. Hak di sini bukan hak harta, tapi hak maknawi. Jadi kezaliman terhadap manusia itu bisa, yaitu berupa material seperti harta, kepemilikan. Juga bisa kezaliman berupa pride, harga diri, pride, yaitu harga diri. Maka yang seperti ini, seperti ghibah, namimah, kemudian Tajasus yaitu apa? Nguping mata-mata. Nah, seperti itu zalim tanpa hak. Dan kemudian juga secara maknawi, kezaliman secara maknawi seperti bising di lingkungan, maka menzalimi tetangga, ini kezaliman maknawi. Memang tidak berkaitan dengan materi yang dirugikan, tapi berkaitan dengan kenyamanan maknawi yang harusnya didapatkan tetangga. Namun dia bising dengan motornya atau bising dengan lainnya. Bahkan kezaliman ma'nawi juga kadang-kadang binatang peliharaan. Ya, kita melihara ayam, sementara itu lingkungan komplek misalnya. Kemudian ayam itu, ya namanya ayam, dia mau BAB di mana, ya terserah dia. Kemudian di halaman tetangga. Atau bahkan kucing yang kadang-kadang bukan kucing yang zalim karena dia tidak punya akal. Namun kadang-kadang kita memelihara kucing dan kita tidak memberikan tempat yang proper ya untuk dia BAB, dan kemudian membuat tetangga-tetangga kita risih dengan aromanya atau di mana dia BAB di halaman rumah mereka. Kalau misal di orang-orang kampung ya mungkin hal seperti ini biasa, tapi mungkin kultur orang-orang komplek misalnya, itu kan mindsetnya beda. Mereka akan merasa terzalimi secara maknawi dengan adanya hal-hal seperti ini. Ini bukan berarti kita nggak boleh melihara kucing.
Melihara kucing dibilang sunnah tidak, dibilang haram ya tentu tidak. Ya boleh. Hanya saja pembolehan ini tentu hal yang dibolehkan dalam syariat ketika itu malah justru merugikan orang lain dan menzalimi orang lain, maka harus diperhitungkan, dipertimbangkan lagi. Seenggaknya cari solusi yang terbaik. Ya. Nah, sebelum haji atau mungkin umrah, maka di antara yang dianjurkan oleh beliau adalah raddul madzalim, yaitu mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi yang mungkin kita melakukan kezaliman pada mereka. Ya mungkin kita minjem sesuatu atau minjem di luar batasnya, kita punya hutang dan kita nggak bayar-bayar, maka kembalikan kepada pemiliknya. Jika tidak mampu, maka berbicaralah kepada sahibud dain, berbicaralah kepada orang yang memiliki uang itu. Kita bilang kepadanya, afwan, ana belum bisa membayar. Ya. Terus dia bilang, antum belum bisa membayar, tapi antum bisa umrah. Duit dari mana? Coba, ya. Hutangnya berapa? 5 juta. Kemudian umrah berapa? 30 juta. Antum bisa 30 juta bayar ke travel, tapi untuk bayar ke anak belum bisa. Gimana coba? Bahaya itu. Kalau misalnya orang itu nggak terima, maka antum harus apa? Bayar 5 juta. Nggak jadi itu umrah. Masya Allah. Karena hak orang yang pemilik hutang ini itu lebih didahulukan. Ya, ketika nggak bayar-bayar, ternyata kemudian antum ternyata bisa nyicil motor, bisa beli motor cash, kemudian bisa umrah. Maka pemilik hutang ini lebih berhak untuk dipenuhi, minimal sesuai dengan klausul yang telah diterapkan, yang telah disepakati, seperti misalnya sebulan berapa itu harus dibayar. Nah, masalah dain atau hutang ini masalah yang subhanallah, sebagian dari ikhwan, ya sebenarnya bukan ikhwan, maksudnya di umumnya manusia itu zaman sekarang masalah hutang itu masalah yang dianggap, ya lu maklumin gua apa gitu. Ya, kita ini di zaman ketika kita itu konsumtif sekali. Untuk keinginan diri kita nggak bisa nahan, tapi untuk bayar hutang ditahan-tahan. Ya, kita mau beli apa nggak bisa nahan, langsung tekan ini Shopee ini Shopee itu dan seterusnya. Padahal punya hutang banyak dan belum memenuhi janjinya bulanan gitu atau pekanan sesuai dengan kriteria yang dia sebut. Kalau kita mungkin orang-orang yang menunda-nunda bayar hutang, yang harusnya tahu bahwa kata Nabi SAW, matalul ghaniyyi zulmun, yaitu ngulurnya orang yang mampu bayar hutang itu kezaliman. Itu pahami baik-baik. Kalau misalnya kita punya hutang sama orang 10 juta misal, terus kita janji per bulan saya akan bayar 500 ribu, ya, maka janji ini mengikat. Yaitu setiap bulan wajib sesuai ucapannya 500 ribu per bulan. 500 ribu per bulan. Namun di suatu bulan itu tidak ada kabar. Di suatu bulan tidak ada kabar. Bulan depan gak ada kabar lagi. Kalau misalnya dia punya uzur, kan tinggal ngomong, gitu kan? Afwan, anak bulan ini gak bisa, benar-benar beruzur, afwan, penghasilan anak pas-pasan, misalnya gitu. Dan pemilik utang, walaupun dia punya hak untuk menagih, dengar orang yang diminta maaf dan minta uzur, maka dianjurkan untuk memaafkan bulan ini atau bulan-bulan yang dia minta uzur. Dan itu dapat pahala besar. Masalahnya sekarang adalah ketika kita yang berhutang, kita berhutang nih, enggak memberi info kepada orang ini, itu biasanya muskilahnya itu ada di kita gitu, masalahnya itu ada di kita. Karena orang yang seperti ini tidak mau memberi info, tidak mau mengabarkan kalau dia nggak bisa, itu sebenarnya bisa, rata-rata kita sebenarnya bisa. Cuman dia nggak mau lisannya itu melanggar keadaannya. Kalau dia bilang, afwan saya nggak bisa ini, padahal dia bisa, itu pasti merasa bersalah. Mendingan nggak usah ngomong. Dan itu
Dan itu haram. Ya. Nah, kalau misalnya dia punya mungkin kelebihan 2 juta dalam bulan itu, kelebihan, dia janjiin 500.000 per bulan, dia cukup bayar 500.000 per bulan, maka itu udah benar. Nggak harus dia tunasin 2 juta langsung kasih, nggak harus. Karena yang harus bagi dia adalah membayar 500.000-nya itu. Karena janjinya dia per bulan 500.000. Tapi kalau dia mau haji atau umrah dan dia masih punya hutang, maka bayar hutang sesuai dengan apa yang telah disepakati per bulan berapa. Begitu. Nah, sampai anak ketika ada teleponan sama seorang teman ya. Dia juga temannya, dia adalah orang yang juga mungkin baik sama anak juga ketika itu. Yang mana dia menceritakan bahwa saya fulan sedang di penjara. Ya, anak tahu fulan di penjara, subhanallah. Maksudnya fulan temannya dia dan temannya anak ini sama-sama orang, satu orang. Sedang di penjara. Kaif sebentar bicara. Karena masalah hutang. Lebih ke masalah penipuan sih. Tapi diawali dengan hutang. Dan kasus yang membuat dia di penjara itu hutang ratusan juta, penipuan ratusan juta. Ini adalah ikhwan kita, maksudnya pengajian, dan ya subhanallah. Dan dia pernah hutang mana juga. Ketika hutang itu melasnya itu subhanallah membuat anak itu nggak tahu, dan anak nggak tahu kalau dia punya track record yang tidak baik tentang hutang. Maka dia hutang, maka tak lama kemudian dia menghilang. Kayak biasa cerita-cerita yang berlaku gitu. Nah, terus anak ngobrol ke teman, ini fulan punya hutang sama anak, kok anak merasa kehilangan dia ya. Sebenarnya anak lebih incar duitnya bukan dianya gitu. Maka dikatakan teman, loh fulan itu udah masyhur di antar kecamatan bahkan provinsi ya. Sudah ratusan juta dia itu. Ya subhanallah, anak kena lagi gitu kan. Ya. Mulai saat itu anak udah enggak polos-polos amat lah, enggak mau ngutangin orang lah. Sampai kita seperti itu. Bahkan ada juga, ini yang sampai penjara ya. Ada beberapa ikhwan yang justru dekat dengan para ustaz, dekat dengan dompleng nama ustaz, kemudian mungkin sampai miliar berapa, udah subhanallah. Dan sampai sekarang masih gentayangan di kajian-kajian. Karena ikhwan sunnah ini terlalu baik, ikhwan. Ya, enggak main lapor-lapor itu. Terlalu baik. Saking terlalu baiknya, ya dia baik-baik aja gitu kan. Bergentayangan di kajian-kajian, kemudian kadang ngedeketin anak berusaha menjauh. Minimal secara sikap anak enggak mau menghirup napas dia gitu, enggak mau. Karena tahu dia ini udah menjadi orang yang notorius dan terkenal di mana-mana. Dikira bahwasanya hutang ini kita punya berapa ribu aja hutang itu kita mungkin risih. Kalau ini sampai ratusan juta, bahkan mendompleng nama sebagian ustaz. Dan banyak ikhwan yang tersakiti karena harta mereka itu betul-betul hilang. Lebih menyakitkan lagi, ini orang kayak gak ada rasa bersalah dan beredar di beberapa pengajian. Subhanallah. Ini mukanya bukan muka apa, muka tembok Cina, muka apa ini? Ini gimana kalau misalnya di akhirat nanti orang pada ngantri untuk menuntutnya? Kalau dia punya amal ibadah dan kebaikan, itu bisa aja pahala tertransfer ke mereka. Nah, bagaimana orang bisa haji dengan mabrur dalam keadaan dia itu masih ada tanggungan kezaliman yang belum di-forgive atau belum dimaafkan oleh banyak orang? Ya. Kemudian dikatakan di sini wa qada'id duyun, ya, menunaikan hutang sebelum haji. Kalau bisa. Menunaikan hutang sebelum haji kalau bisa. Ya, wa i'dadun nafaqati likulli man talzamuhu nafaqatuhu ila waqti ruju', dan mempersiapkan nafkah untuk orang, untuk pihak yang dia wajib untuk menafkahi mereka sampai pulangnya haji. Tapi haji berapa hari jemaah? Maksudnya bukan hajinya, artinya maksudnya pulang dari Saudi kemari 30 kisaran berapa Pak? 40 ya. Baik.
selama 40 hari itu kira-kira nafkah yang cukup buat anak istri dan siapa yang wajib ditanggung itu dia tunaikan. Ditunaikan. Jangan dia nanti anak istri makan apa? Adalah rezeki dari Allah. Saya kan mau ke tanah suci, saya mau haji. Semua hartanya dibawa sama dia supaya bisa belanja banyak di tanah suci nanti. Subhanallah, anak istri kasih apa? Gampang, di Indonesia kan banyak daun, di Saudi nggak banyak. Di Indonesia bisa banyak makanan gampang. Ya subhanallah. Sekarang kan makannya anak istri kan bukan daun aja. Ya, mereka dengar sendok dibentur dengan piring di depan rumah. Itu tukang somai maksudnya. Itu kan mereka langsung lapar. Ya, isengnya orang zaman dulu paling mentok rengginang. Isengnya zaman sekarang ricis, ya. Isengnya sekarang subhanallah banyak pilihan opsi. Memang masya Allah. Makanya masyarakat kita ini masyarakat yang perlu dinasehati karena apa? Konsumtif tapi tidak begitu produktif. Ya, kasihan. Makanya banyak orang tersiksa dengan pola hidup dan gaya hidupnya gitu. Ya. Sedikit higher income maka higher lifestyle gitu loh. Baru income-nya nambah dikit, lifestyle-nya juga nambah dikit. Jadi sebenarnya ya gitu-gitu aja. Ya susah-susah terus. Kalau orang yang mindsetnya mungkin sukses, maksudnya mindsetnya masya Allah gitu, higher income itu malah justru semakin minimalis dan menatap ke masa depan sebenarnya gitu. Orang-orang yang mereka futuristik ya. Tapi banyak masyarakat kita itu sangat konsumtif, ketika opsi banyak dan sedikit memiliki duit itu langsung habis. Gaya hidup seperti ini nggak bakal kaya kan Pak ya, nggak bakal kaya. Ya, nggak bakal kaya. Karena habis, dan habisnya bukan buat amal soleh Pak. Habisnya untuk satisfaction, untuk kepuasan diri. So di sini kalau misalnya seorang laki-laki kayak gini kayak hidupnya, kita nih para keluarga ya Pak. Apa-apa untuk satisfaction diri sendiri gitu loh. Lalu apa yang kita spare buat, apa yang kita sisakan buat anak dan istri kita? Gitu kan? Kalau kayak apa-apa kita pengen beli untuk di sini, ini jadi bujang aja terus dah, udah nggak usah nikah mungkin, karena dia nggak bisa bertanggung jawab untuk anak istrinya. Nah orang yang berhaji itu harus memikirkan, atau orang yang umrah misalnya, atau umrah misalnya 9-10 hari kan biasa begitu. Umrah mah cuman berapa jam doang, cuman ya treknya kan nggak segitu. Ya trek dari awal kedatangan sampai pulang itu 9-10 hari, standarnya begitu. Ya. Nah, maka seorang yang kita tinggalkan di rumah dan wajib kita nafkahi, itu wajib betul-betul kita nafkahi gitu loh. Kita ini ada uang buat nanti ketika saya nggak ada di rumah, ini makan selama 9 atau 10 hari dan jajannya dan kebutuhan-kebutuhan ini. Atau mungkin transfer. Dulu kan di zaman itu nggak ada transfer. Sekarang kita bisa transfer. Ketika kita di Saudi ada butuh apa-apa, istri kita transfer. Maka itu kewajiban kita jika memang itu adalah kebutuhan primer atau mungkin kadang sekunder. Ya. Muskilah lainnya di masalah umrah jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau haji ya itu memang butuhkan dana banyak karena mungkin 40 hari ya. Ketika kita umrah, di antara problematika di zaman sekarang ikhwan, di masalah umrahnya kita dengan travel, kita mau backpacking itu ilegal sekarang kan, backpacking ilegal, maka jangan. Kemudian pakai travel, bayar berapa standarnya? Ya, paling 29 sampai 35 gitulah standarnya, sekitar itu kalau sekarang umrah itu 29 sampai 35 juta taib kita umrah. Keadaan dan juga settingan dari travel itu sekarang kerap kali memang betul-betul membuat jemaah ini konsumtif. Ya,
konsumtif. Sejujur anak-anak pembimbing umrah ikhwan, anak-anak udah membimbing umrah berkali-kali dan memperhatikan tingkah laku jemaah misalnya, yang mereka masya Allah baik-baik semuanya insya Allah. Hanya kadang keadaan dan juga track atau itinerary yang diterapkan atau dicanangkan oleh travel umrah itu betul-betul menggelitik kita untuk konsumtif. Gimana? Gini. Dulu ketika kita umrah dulu, mungkin sebelum 2015. Kan umrah ini kan sekarang makin padat, Pak, makin banyak orang karena kemudahan birokrasi dari pemerintah dan juga banyaknya travel, banyaknya opsi, dan juga orang sekarang duit juga gampang datang, gampang hilang. Kalau dulu itu subhanallah, orang mau umrah aja dulu itu sampai, walaupun ini bukan yang saya anjurkan, bukan kita anjurkan, itu sampai adakan walimah umrah, walimah safar, saking pengen didoain supaya ibadahnya benar gitu loh, disupport supaya di sana tuh baik, benar dan khusyuk itu walaupun ini tidak 100% benar, tapi kita ambil sisi benarnya di sini, yaitu mereka tuh pengen berumrah. Dan alhamdulillah pernak-pernik itu nggak begitu banyak dulu ya. Mungkin uang ada, tapi hanya godaan mungkin toko-toko saja. Nah, makin kemari sejujurnya travel itu makin bersaing karena mereka mindsetnya bisnis. Itu wajar. Mindsetnya bisnis. Sehingga mengadakan itinerary yang padat, tapi padatnya itu tidak betul-betul ke ilmu dan amal, melainkan ke masalah city tour, kemudian ke Taif, atau bahkan sekalian ke Turki nanti, atau ke Dubai, atau ke Stadion Al-Nassr untuk melihat Cristiano Ronaldo. La haula wala quwwata billah. Ini ada travel kayak ini, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Apa? Itu untuk supaya charming aja, supaya fascinating gitu, supaya menggoda jemaah, bukan menggoda dalam artian seksual, tapi menggoda dari segi marketing. Supaya ikut travelin loh. Ini dia ada fitur seperti ini. Ya subhanallah. Maka oke, kita wisata ke Taif. Allah, wisata ke Taif. Yang antum dapatkan dari penambahan iman dari wisata ke Taif apa? Jemaah. Ini sebagai nasihat. Kalau antum nanti tertarik umrah, pengen wisata ke Taif, pengen ke ini, pengen gitu. Sekarang you spend your money. Antum habiskan uang 30 juta ke atas. Taif. Ke Taif. Ketika antum sampai di Taif, seberapa tinggi iman antum ketika ke sana? Mungkin ke Masjid Ibnu Abbas, perpustakaan, atau mungkin secara historical ya, antum dikisahkan oleh pembimbing umrah, ustadznya atau mutaifnya akan sejarah kota Taif, karena ini kota Taif memiliki sejarah yang panjang, rich history ya, dari segi perdagangan, dari segi sejarah dakwah Nabi SAW dan seterusnya. Dan kota Taif ini memang unik, dia dinginnya, masya Allah, kayak Lembang. Tapi sisa dari itu ya city tour, naik kereta gantung, makan bakso. Makan bakso Kadipolo bisa di sini banyak. Ya, bakso Wonogiri banyak di sini, subhanallah. Ya, Anda makan bakso sih emang di sana. Karena ya dingin kan enak makan bakso, betul. Dan kan Mekah ke Taif gitu. Coba antum salat salat di Masjidil Haram berapa? 100.000. Antum ke Taif berangkat duha. Pulang bisa aja lewat maghrib. Bener, sampai Mekah bisa aja, tergantung kondisi jemaah. Kadang-kadang jemaah ada yang lama gitu. Naik kereta gantung pulang pergi itu bisa menghabiskan 4 jam. Bisa aja. Masya Allah. Itu gimana? Duhur Mekah, Masjidil Haram lewat. Asar Masjidil Haram lewat. Maghrib mungkin lewat. Mungkin juga Isya mungkin. Kita nggak tahu, tergantung dengan kondisi jemaah. Apalagi bawa jemaah yang berusia tua, yang agak tidak speedy gitu ya.
Maka banyak kerugian sebenarnya. Banyak kerugian sebenarnya loh. Hanya karena tagline kita ke Taif. Dan mungkin ingin mengetahui history dan sejarah Taif. Namun kenyataannya ketika kita ke Taif, yang kita dapatkan itu lebih kemana? Entertainment dan juga city tour. Lebih ke itu. Dan peningkatan imannya itu malah justru wallahi jauh lebih afdal ketika kita salat di Masjidil Haram. Makanya beberapa dari jemaah yang udah pernah, maksudnya mungkin udah pernah ke Taif atau udah pernah umrah, itu banyak dari mereka, afwan Ustaz, ana nggak ikut Taif. Ya ana maklumi. Tapi ana kalau kayak gitu ana nggak bisa karena ana bertugas. Afwan jemaah, ana nggak jadi ke Taif, antum sendiri aja lah sana ke Taif. Ya ngawur aja ya. Bukan hanya dipecat ana, ya nggak sesuai dengan amanah. Tapi gimana gitu? Nggak mungkin juga kita bilang ke travel, afwan Pak Travel atau para teman-teman sekalian, ini Taif kita cancel ya. Itu bakal mengecewakan banyak jemaah. Karena mereka sudah kadung apa? Dijanjikan fitur ini gitu. Maka ini merupakan apa? Simalakama, sana salah, sini salah. Ya. Dan itu mungkin di Mekah kita 4 hari. Syuf 4 hari di Mekah misalnya ikhwan. 4 hari di Mekah. Kita arrival sampai di Mekah itu udah capek dan kemudian perform umrah. Dan next day, hari berikutnya kita bertuh istirahat gitu loh. Karena nggak mudah juga kan performing umrah dengan mengawal banyak jemaah dan seterusnya. Kita mungkin agak istirahat. Hari ketiga kita city tour Mekah. Ya, atau mungkin langsung di press. Hari kedua langsung city tour, hari ketiga Taif. Hari keempat langsung pulang. Syuf. Itu betul-betul Pak kalau ngerasain subhanallah. Kayak masalah-masalah seperti ini. Fulus banyak habis. Diberikan opportunity atau kesempatan untuk belanja banyak. Di Taif kita bisa habis ratusan ribu. Untuk belanja ini, belanja itu. Ke toko parfum khusus. Karena ada beberapa toko khusus yang khas Taif. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, dan seterusnya. Nanti belanja ini, belanja itu. Yang mana sejujurnya Pak? Parfum-parfum yang banyak di Mekah, Madinah, ya, dengan brand-brand yang juga di Indonesia juga diimpor ke Indonesia, itu di Indonesia seringkali malah lebih murah di Cilitan. Ini busro, kabar gembira buat antum. Anda nggak sedang jualan afwan ya. Ntar di luar kita ngobrol kalau misalnya antum. Sebenarnya gitu Pak. Ya, orang nitip Ustaz, nitip parfum Ustaz. Antum beli aja di antum, nggak usah nitip parfum di sana jauh-jauh ngapain. Ustaz nitip ini Ustaz. Subhanallah di Indonesia banyak, Tanah Abang itu banyak gitu loh. Ya, nitip coklat ini Ustaz. Di Tanah Abang ada Pak. Karpet Ustaz, ada di Tanah Abang. Nasi kebuli Ustaz, basi duluan. Al-baik Ustaz, subhanallah, almas. Udah ada, nggak usah jauh-jauh ngapain. Jadi ini yang kalau mau umrah, betul-betul hati itu betul-betul ayo itu fokuskan di situ deh Pak. Maka next time besok-besok Pak, jangan didik anak istri kita. Kalau misalnya mau umrah keluarga Pak, jangan didik dengan fitur. Didik dengan nuansa ibadah. Iya, didik dengan nuansa ibadah yang kita dapatkan nanti umrah. Yaitu di Masjidil Haram, Oke, ada city tour Masya Allah. Bagus. Di city tour Madinah kita keliling kemudian ke Masjid Quba. Oh itu ibadah. Kemudian ke beberapa tempat itu terutama di Mekah ya, tempat bersejarah. Itu kita pasangkan nilai ibadah di situ, yaitu untuk mengenal sirah nabawiyah. Ya. Walaupun ya sejujurnya Pak, keimanan itu tetap bisa agak berkurang. Ya. Karena apa? Karena marketing. Dan ustadz pembimbing atau mutawif itu bertanggung jawab juga atas apa yang dia ajarkan kepada jemaah. Ya, makanya perlu orang-orang yang bertakwa dan tentu kita bukan orang yang paling terbaik dalam masalah ini. Kemudian menafkahi anak istri ketika masih di rumah kita umrah, ya itu suatu kewajiban. Nah, sampai kita pulang. Wa yaruddu ma 'indahu minal wada'i'. Sebelum umrah, sebelum haji, kembalikan apa-apa yang merupakan titipan. Titipan orang
Kita balikin, karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu perjalanan. Kita nggak tahu kapan kita berangkat ke akhirat. Maksudnya kita nggak tahu kapan kita wafat. Khawatirnya ada hutang atau ada wadi'ah, yaitu titipan, masih di rumah kita, dan hanya kita yang tahu. Kemudian kita wafat, dikira titipan tersebut adalah warisan, padahal itu punya orang. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yastashibu minal malil halali ma yakfihi li dhahabihi wa ruju'ihi min ghairi taqtir ala wajhin yumkinuhu ma'ahu at-tawassu'u bi zad wa rifqu bil fuqara. Beristishab minal mal al halal, yaitu dia membawa bekal harta yang halal. Ketika umrah atau haji, dia bawa bekal harta halal, apa yang mencukupinya untuk pergi ke tanah suci sampai dia pulang, min ghairi taktir, tanpa terlalu irit. Taktir itu terlalu irit, jadi kayak pelit gitu. Jadi berikanlah sedikit keluasan ketika kita safar ke sana, ala wajhin yumkinuhu ma'ahu tawassu' bihi zad, ya, yang memungkinkan untuk tawassu'. Dengan tawassu' itu ada keluasan harta, ada kelebihan harta untuk perbekalan di sana nanti, karena mungkin membutuhkan beli ini beli itu, atau kepengen oleh-oleh, itu tidak masalah. Oleh-oleh itu tidak masalah, asal tidak berlebihan, tidak masalah. Ya, oleh-oleh itu sesuatu yang mubah, asal tidak berlebihan. Berlebihannya pun itu kan nisbi, relatif, antara orang ke orang lain kan beda-beda. Warifqu bil fuqara, dan bersikap friendly, harmoni terhadap orang-orang fakir. Orang-orang fakir di Makkah, di Madinah, ya banyak. Ya, banyak. Terutama sekali, wallahu alam, para muwazzafin, para petugas yang membersihkan atau cleaning service di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Hanya saja begini. Oke, fuqara, orang-orang fakir, mereka di sana ada yang di masjid, yaitu bukan pengemis kayak gini, bukan, tetapi para pegawai atau pekerja yang gaji mereka mungkin tidak sebegitu besar, biasanya orang Pakistan, orang Bangladesh dan semisalnya. Apakah boleh kita memberi tip pada mereka? Padahal mereka adalah pekerja, gitu. Mereka adalah pekerja Masjidil Haram, pekerja Masjid Nabawi. Pada asalnya tidak boleh memberikan tip kepada pekerja. Tetapi memberikan tip pada pekerja yang terlarang itu ketika kita mendapatkan impact atau servis dari mereka. Adapun ketika kita tidak dapat apa-apa dari mereka, murni karena kita kasihan, maka memberi tip pada pekerja itu tidak masalah. Paham nggak jemaah sini? Contoh yang populer banget di mana-mana, antum memberi tip kepada guru anak antum di sekolah. Ini kan ada simbiosis mutualisme, ada chain, rantai keterikatan antara antum, anak antum sama guru, yaitu memberikan benefit. Padahal dia udah digaji. Di sini ada rantai di sini. Nah, sementara kalau antum dengan pekerja ini tidak ada rantai sama sekali, dan antum tidak diberikan jasa apapun oleh dia, maka nggak apa-apa antum kasih tip. Tip di sini maksudnya sedekah, yaitu hadiah, nggak apa-apa. Gini loh Pak, ana misalnya dan misal ini petugas security, ya, ana nggak ada kaitan sama beliau. Kedengaran nggak sama beliau? Nggak kedengaran. Kalau nggak kedengaran, gedein dong suaranya Pak, biar kedengaran. Anda bukan warga kompleks ini. Ya kalau misal dijaga motor Anda pun, Anda ya itu bukan penjagaan apa. Anda
melihat beliau ini kayaknya sedang butuh uang atau anak memang lagi ada banyak uang, ya anak kasih aja duit, misalnya 50.000. Ini Pak buat antum Pak. Oh makasih Zat, gitu kan. Misalnya gitu. Taib. Apa benefit yang Anda dapat dari dia sebelum atau sesudah dari memberi? Nggak ada, ikhwan. Nggak ada. Nggak ada benefit Anda dapat. Terus kemudian Anda juga tidak ada keterikatan suatu pun terhadapnya. Nggak ada. Maka boleh seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya warga komplek langsung, dia udah gaji, mereka udah gaji. Warga komplek ngasih sesuatu pada dia. Asalnya tidak boleh kecuali jika urf di sini, atau sudah menjadi kebiasaan warga sini untuk membebaskan dia mendapatkan apapun yang diberikan oleh warga kompleks ini, maka nggak masalah. Karena yang gaji dia itu toh apa sih Pak? Warga komplek, ya nggak? Bukan pemerintah kan? Iya kan? Yang gaji ini kan warga komplek. Maka orang yang gaji ini ngasih apa nggak masalah, nggak masalah. Baik. Tapi itu sudah apa? Menjadi suatu yang disepakati semua pihak. Ya, disepakati semua pihak, dan yang ngasih pun orang situ juga gitu loh. Kayak misalnya pihak sekolah nih, guru dari pihak sekolah ini, dari guru-guru lain itu ngasih hadiah buat guru lain, itu boleh nggak? Hah? Boleh. Taib. Cuman muskilahnya adalah apakah dari hadiah tersebut antum akan dispesialkan atau tidak? Itu dia. Kalau berpotensi itu nggak boleh. Paham nggak bedanya Pak? Antum ngasih nasi uduk, secara khusus persoalan ngasih nasi uduk, supaya apa? Supaya untuk beberapa hal dimudahkan oleh ini. Ah ini nggak boleh. Berarti ada sesuatu di sini. Ini masuk ke dalam semi riswah atau sogok. Ya begitu. Tapi kalau itu tidak memberikan impact apapun secara urf, nggak bakal ada impactnya. Ya udah ngasih hadiah, karena nggak ada intention dan niatan tertentu, nggak ada impact tertentu, nggak ada, ikhwan. Nah kembali ke yang tadi, ke apa? Petugas Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang biasa mereka refill air zam-zam, atau mereka yang ngepel, mereka yang nata kursi ini, kursi dan seterusnya. Kalau orang-orang ini mereka enggak memberikan benefit pada antum ngasih, enggak masalah. Makanya kasih ke orang-orang yang tidak bertengger. Kalau antum belakangan 2 tahun belakangan atau 3 tahun belakangan ini umrah ya atau haji, itu antum akan dapatkan kadang-kadang mereka tuh petugas sengaja ya dari hotel ngantri gitu, bertengger tuh. Antum lewat dia ngedeketin, dikira supaya memberikan pressure pada antum, keluarin apa ini kantong lo gitu. Kalau yang sini jangan dikasih, kan? Karena apa? Karena mereka mengharapkan dari antum, itu nggak boleh. Tapi kasihlah mungkin orang yang mungkin sedang lagi nyapu atau ngepel, hadiah, sedekah gitu. Terus antum pergi, antum nggak dapat benefit apa-apa dari dia, maka ini nggak masalah. Walaupun dia pegawai, tapi antum tidak mendapatkan apa-apa dari dia. Ya seperti itu. Ya, taib. Kemudian antum punya tetangga guru sekolahan. Ya. Anak antum sekolah juga tapi enggak di sekolah guru itu, enggak. Berarti kan enggak ada ikatan sama sekali. Antum ngasih hadiah ke guru itu boleh enggak? Boleh, enggak ada urusan. Bahkan pas dia mau pergi ke sekolahannya, ke kantornya, antum kasih hadiah, nggak ada masalah. Ini sebagai tetangga aja. Karena nggak ada sama sekali impact sama sekali dari hadiah itu, nggak ada. Ya begitu ya khos sekalian. Ya, taib. Jadi ketika di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada banyak fuqara. Bahkan Masjidil Haram terutama di sekitarnya itu kadang-kadang ada gelandangan. Ya. Atau beberapa orang yang mereka itu mungkin backpacker, mungkin legal di negaranya, terutama orang India gitu. Itu ada beberapa di sisi Masjidil Haram, di teras-terasnya itu.
Kayaknya di dekat WC nomor berapa gitu ya. Di depan Abroj gitu loh apa ya. Itu ada tuh sisi-sisi itu. Para orang-orang India, Pakistan itu yang mereka backpacking di situ, terus tidurnya tuh di situ itu. Bermalam di situ, tidur di situ. Semi bikin tenda bahkan. Terus mereka pakai matras tidur di situ. Taib ini mungkin fuqara. Kalau antum memang mau ngasih mereka hadiah atau sedekah, fadl. Yang dimaksud di sini yaitu ar-rifq bil fuqara, yaitu berlembutlah dengan orang-orang fakir di sana. Sebelum pandemi, ikhwan, ada perbedaan nih, sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Sebelum pandemi, banyak orang Indonesia terutama anak-anak Poim banyak menyebutnya hantu-hantu Haramain. Setan itu mungkin jarang ke Haramain karena mereka takut juga mungkin. Tapi ini ada hantu-hantu Haramain, manusia hantunya. Ya. Maksudnya apa hantu? Coba, apa maksudnya, Iwan? Orang yang suka minta-minta. Ini hantu banyak. Istilah di sini istilah yang disebutkan beberapa anak-anak UIM dan juga beberapa orang Indonesia. Ya, hantunya maksudnya hantu itu apa sih maksudnya? Hantunya tiba-tiba appear, tiba-tiba disappear gitu loh. Datang tiba-tiba hilang gitu. Kayak hantu gitu loh. Maksudnya apa? Antum lagi jalan. Dia datang ke antum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhi sedekah gitu. Hah? Akhi sedekah. Enggak, dia enggak nanya antum dalil sedekah, enggak. Dia nyari sedekah antum, bukan nanya dalil sedekah, bukan. Tapi nyari fulus. Ya. Apakah ini fuqara? Ada yang memang fuqara dan ada yang memang betul-betul ya tukang minta-minta gitu. Dan itu tidak baik. Semakin antum pakai pakaian yang bagus, itu bakal semakin banyak yang hantu yang datangin antum ketika itu. Sebelum pandemi, Pak. Itu anak pernah eksperimen kayak gitu, Pak. Ya, mereka itu tahu orang yang paling dermawan dari seluruh orang Indonesia. Ini pengemis ini nggak ada yang orang Indonesia. Rata-rata IPB rata-rata. Ya. Nah, pas antum pakai baju biasa lah, pakai kurta lusuh aja, Pak. Ya, biasa. Itu insya Allah nggak ada yang datangin dari hantu itu karena mereka juga nganggap hantu juga kayaknya. Tapi Anda pernah eksperimen? Anda pakai baju bagus, batik, pakai sarung BHS. Itu jalan sedikit hantunya datang, Pak. Assalamualaikum. Salam, tumben baik salam sama saya. Assalamualaikum akhi, Masya Allah. Mina Indonesia, Indonesia. Indonesia. Ya akhi, ana sedekah ya akhi. Gue tahu lu mau ngapain, paling sedekah. Ya tapi masa sebanyak itu? Ya masa ketika kita pakai pakaian mewah banyak yang datang. Ketika kita pakai pakaian yang mirip dengan mereka sesama ini jangan saling ini kan. Sama hantu. Ya subhanallah, betul, dianjurkan sedekah, betul, tetapi mereka ini semakin dikasih itu sebenarnya semakin banyak mereka minta nantinya ke orang lain itu. Dan orang Indonesia itu yang paling dermawan, Masya Allah. Ya, makanya mereka itu sangat mencari orang-orang Indonesia terutama itu ya. Wajah-wajah Indonesia ini wajah ramah, kemudian enggak menghardik kalau diminta gitu. Kadang-kadang sebenarnya mereka ngaku dari Palestina. Ana pertama kali waktu umrah ada orang duduk di belakang. Masya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol pakai bahasa Arab. Minaina? Ana min Palestina. Masya Allah, min Palestina. Membuat kita itu terenyuh. Itu pertama kali itu. Masya Allah ya. Palestina. Ana, yani naqis nuqud yani. Apa naqis nuqud artinya apa? Fulus kurang. Anda waktu itu masih polos, sampai sekarang pun masih insya Allah. Tapi ketika itu emang belum berpikiran. Oh Masya Allah, naqis. Udah Allah kasih rezeki gitu, anak bilang. Anak, main di fulusan gitu. Gitu kok, anak merasa kok kayak teman anak ya, kayak gini ya. Kalau nggak ada fulus, masih fulus langsung deket gini.
Ana bilang, "Afwan, ana enggak bawa fulus ana di hotel." Ya. Habis itu pergi dia. Wala kalam, wala salam, wala ta'am gitu. Enggak ada omongan, enggak ada salam, enggak ada makanan, pergi aja gitu. Wah. Kok gitu gitu kan? Oh, berarti dia emang pengen nyari fulusnya doang. Kalau enggak ada, kecewa dia pergi dah gitu. La haula wala quwwata illa billah. Betul, kita memang dianjurkan untuk bersikap friendly terhadap fuqara. Tapi ketika fuqaranya atau orang yang nggak tahu fuqara atau enggak, tapi seperti ini sikapnya, emang kita bakal terbuka gitu hatinya, ya Allah, maka saya pengen uang yang saya nafkahi itu ke orang yang lebih tepat gitu loh, kan gitu. Walaupun kayak yang seperti ini kadang-kadang kita malah kecewa. Kadang-kadang kita malah kecewa. Dan kalau kita bawa anak-anak kita atau istri kita, anak-anak kita misalnya, ada yang seperti ini minta, kemudian ya sebaiknya kita bilang ke anak kita, "Nah, kalau udah besar jangan minta-minta ya," gitu. Seperti itu. Ya, sebagai pendidikan. Itu dulu sebelum pandemi. Nah, ketika pandemi, lockdown, mungkin banyak dari mereka balik ke kampung halamannya, balik ke negaranya. Banyak dari mereka itu. Makanya ketika anak umrah pertama kali, setelah dibuka di waktu itu Maret atau April 2022, Pak. Kan selama setahun lebih itu kan lockdown gitu. Dibuka itu Lebaran 2022 lah pokoknya, ya. Kalau salah 2022 ya. Ya, sebelum Lebaran, sejak sebelum Lebaran. Tapi kan umroh yang dari Indonesia baru mulai rata-rata setelah Lebaran, Pak. Gitu. Nah, anak 2 hari Idul Fitri anak berangkat. Beda banget, Pak, alhamdulillah. Hantu-hantunya nggak ada semua, alhamdulillah. Nggak ada yang minta-minta sama anak, alhamdulillah. Udah nggak ada. Jadi kayak Allah Taala tamhis itu Allah Taala bersihkan itu Masjidil Haram dan Masjidil Nabi dari orang-orang seperti itu. Ya, semoga Allah perkaya mereka. Ya, kalau memang mereka fuqara. Tapi memang tidak layak untuk banyak meminta-minta dan oportunis di tempat itu. Ya, walaupun memang tetap dianjurkan sedekah. Kita memang nggak tahu. Mungkin aja mereka memang butuh. Tapi karena banyaknya dari mereka yang kebiasaan dan jadikan itu profesi, maka terdistorsikan jadinya. Ya. Begitu ya ikhwas sekalian. Wa yastashibu ma yuslihuhu kas-siwak wal misht wal mir'at wal makhalah. Dan hendaknya dia membawa hal-hal yang membuatnya berpenampilan baik seperti siwak. Ya, tentu ya ini kayak kita alat sikat gigi, sabun dan seterusnya. Wal misht yaitu sisir, mir'at kaca, makhalah yaitu celak. Ya, sesederhana itu ketika itu ya. Kalau sekarang tentu banyak ini bawa sekarang mah, masya Allah banyak ini bawa ya. Taib, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah dari materi. Akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Jika ada pertanyaan dari jemaah dipersilakan. Fadhal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, sekarang itu kan haji antrinya panjang Ustadz ya. Jadi misalkan nih Ustadz, pada waktu mendapat jatah untuk pemanggilan untuk haji, tapi biayanya itu ternyata tidak mencukupi Ustadz. Apakah boleh itu kita pinjam dengan berhutang kepada orang lain? Itu artinya bahwa sebagian dari biaya haji itu dengan berhutang. Kemudian yang kedua Ustadz. Sebentar Pak, ini yang pertama ini setelah reguler, ini setelah apa? Setelah menunggu sekian lama tahun cicil per bulan apa gimana? Ya kan pada waktu misalkan tahun ini mendapat jatah bahwa jatah untuk haji. Setelah bertahun-tahun. Ya, setelah mengantri lama gitu. Ya. Nah, pada waktu saat nanti mau haji ternyata kita kan harus store lagi Ustaz tuh. Kita apa? Store lagi kan. Iya, nah, sisanya. Nah, itu sisanya tidak mencukupi gitu. Apakah boleh gitu? Maksudnya kita nggak punya uang segitu? Ya, tidak. Sebagian kita bolehkah pinjam gitu? Iya, boleh Pak, boleh. Itu kebutuhannya sangat mendesak, boleh. Tidak masalah. Ulama itu mereka berbeda pendapat mengenai haji dari uang pinjaman. Dan yang sahih adalah hajinya sah. Selama pinjaman itu pinjaman yang tidak ribawi sah.
Nah, apalagi itu yang di zaman dulu ketika mau haji aja gitu, nggak ada birokrasi yang mungkin agak kompleks seperti sekarang. Dulu maksudnya ratusan tahun lalu, Pak. Kan haji itu nggak Pak kayak sekarang gitu loh. Sekarang kan haji ya tidak ya kompleks gitu. Ya. Perlu banyaknya birokrasi, banyaknya dan seterusnya. Nah, kalau memang ini sudah waktunya dan kalau ini di-cancel ya gimana Pak? Orang ribuan orang, puluhan ribu orang pengen dapat, dia malah cancel. Maka mau nggak mau, dia bahkan ini bisa dikatakan hajat yang sangat penting atau bahkan bisa darurat. Melaksanakan rukun Islam kelima, dia berhutang nggak apa-apa, asal bukan hutang ribawi. Maka hajinya sah nggak apa-apa, nggak masalah, nggak berdosa. Namun dengan syarat dia wajib untuk yakin pada Allah Azza wa Jalla dia bisa membayar hutang tersebut. Begitu. Ya. Kemudian yang kedua Ustaz, kalau di Mas umrah gitu di hotel kita kan dapat makan Ustaz ya. Kemudian itu kan ada buah-buahan. Nah, kita kepengen sedekah itu kita ambil buah-buahan, kita bawa, kita kasih ke itu, apakah tanpa izin itu boleh nggak itu? Enggak, itu nggak boleh Pak. Nggak boleh. Ya, wah kok kayak gitu mas, semua orang mau kayak gitu Pak nanti. Ya, karena secara urf yang berlaku makanan di hotel itu dimakan di hotel. Dan diperuntukkan untuk orang jemaah, untuk masing untuk kita gitu. Makan di situ bukan untuk kita miliki yang banyak kemudian kita kasihin ke orang bagi-bagian, enggak. Itu secara urf, secara logika urf di situ dan juga secara logika kita juga itu bukan hal yang baik, Pak. Ya, bukan hal yang baik. Ya, bukan seperti itu tujuan adanya mat'am atau tempat makan di hotel. Gitu. Wah, kalau kayak gitu mah waktu di Hotel Anjum mana borong banyak itu Pak. Iya. Bahkan sebagian di hotel menerapkan nggak boleh membawa makanan ke kamar. Gitu. Lah apalagi gitu, nggak boleh bawa makanan ke kamar, apalagi bawa makanan ke fakir miskin, nggak boleh. Atau bahkan misalnya kita bawa fakir miskin di Mekah, ayo bang, ke hotel ana, makan bareng kemana? Itu nggak boleh juga karena itu bukan hak dia. Gitu Pak ya. Jadi jangan. Mendingan dari harta kita aja gitu. Ya dari harta kita aja, jangan dari situ. Begitu. Ada lagi cuma? Baik Pak, fadhal. Di sana ada warga di Mekah yang juga umroh tapi dari mikotnya di Tam'in gitu Ustaz. Ya. Nah, karena kita jauh ikut travel, apakah boleh beberapa kali umroh tapi kita mengikuti mikotnya sama dengan orang yang mukim di Ka'bah? Jadi kita mau mikot di Tam'in juga gitu. Ini khilaf di antara ulama, apakah kita boleh performing umrah lebih dari sekali dalam satu traveling, dalam satu trip. Khilaf di antara ulama, ya. Pendapat pertama, tidak boleh atau tidak pantas. Ya karena memang kita hanya dengan satu miqat. Dari mana antum? Dari Madinah atau dari Jeddah gitu kan? Namun pendapat kedua boleh karena hadis Aisyah radhiyallahu anha. Namun hadis Aisyah ini karena ada sebab. Yang mana sebab tersebut itu seperti tidak ada pada jemaah-jemaah kita, yang mana banyak dari jemaah kita itu pengen umrah berkali-kali. Ada dua kemungkinan, imma pengen umrahin badal orang lain, atau karena pengen dapat pahala lebih. Kalau pengen dapat pahala lebih dengan umrah 2 kali, maka Allah alam, anak pribadi lebih condong ke pendapat yang jangan. Ya, jangan. Karena itu tidak dicontohkan oleh salafus saleh pada umumnya gitu loh. Seandainya itu memang benar baik, tentulah para salafus saleh itu
paling getol untuk mengulang-ulang umroh dalam satu trip. Gitu kan? Kalau emang itu untuk badal, ya mudah-mudahan, semoga Allah maafkan, mudah-mudahan tidak masalah, karena itu ada hajat yang memang untuk pihak lain. Tapi badal itu pun ada kriterianya juga, ya, yaitu untuk orang yang telah wafat atau orang yang nazar namun keburu wafat, atau orang yang nazar namun tidak mampu sekarang, atau orang yang memang tidak mampu dan kita telah minta izin untuk membadalkan untuk dia. Itu badal umrah, yaitu untuk pertama orang yang telah wafat, terutama keluarga misalnya, itu mungkin bisa. Yang kedua, orang yang dulu pernah nazar untuk umrah namun keburu wafat, itu bisa. Atau orang yang bernazar dan di waktu sekarang yang harusnya dia melakukan nazarnya, dia nggak mampu, mungkin nggak ada uangnya, atau mungkin sakit, atau nggak punya nazar, tapi kita pengen berbakti padanya, maka itu kita harus minta izin padanya. Dan ketika berbakti padanya, dan dia tidak mampu secara fisik atau kesehatan, maka kita minta izin dulu, boleh nggak saya badal umrah, pahala buat situ gitu, atau buat ibu, buat bapak. Itu. Adapun badal untuk yang masih sehat, punya duit, saya badalin nih. Enggak. Dialah umrah sendiri sana. Gitu. Nah, yang ini mungkin oke, dia umrah lagi, Tan'im. Begitu. Adapun yang normal-normal aja untuk yang pengen nambah pahala, maka wallahu alam sebaiknya tidak, karena itu tidak ada contoh khusus untuk itu. Begitu, Pak. Kalau travel sunnah itu rata-rata tidak mencanangkan program itu, tapi membiarkan konsumen untuk terserah mau apa. Karena kalau dikekang itu kadang-kadang mereka akhirnya malas ke travel sunnah lagi. Gitu kadang-kadang. Emang Masya Allah, namanya duit itu atau ekonomi itu berpengaruh terhadap hukum. Ya, kadang-kadang gitu. Ada lagi jemaah? Kalau tidak, kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته